kemabukan, perzinahan, narkoba, atau apa saja terserah. Yang kita tahu, ayo kita jujur, siapa yang kita untungkan. Seharusnya kita tahu maksud mereka, tujuan mereka itu apa. Kita harus tahu. Nah, kalau 11 bulan 3 minggu ini betapa banyak hal yang terjadi dalam diri kita karena kebodohan kita, dan kita tidak menghasilkan apa yang jelas dalam hidup ini. Mari tahun yang akan datang ini kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Kita jadi orang yang bijaksana, orang yang mengerti betul-betul apa yang Tuhan mau kerjakan dalam diri kita. Efesus 5. Jadi kita simpan ayat ini, jangan beri keuntungan pada iblis, tapi kepada Bapa kita, karena kita tahu apa maksudnya, apa tujuan iblis. Efesus pasal yang kelima, ayat 15 dulu. 15-16. Karena itu, suruh apa kita? Perhatikanlah dengan bagaimana saksama, teliti, serius, nggak main-main. Bagaimana apa? Kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Orang arif itu orang bijaksana. Dan pergunakanlah apa saudara? Waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang kelima, pengusaha itu adalah orang yang paling pintar memanfaatkan waktu. Kalau ada pengusaha yang tidak punya konsep hidup seperti ini, saudara jangan ini dianggap konyol ya, tapi saya mau terangkan ini. Semua pengusaha secara jujur dalam hatinya itu punya konsep Efesus 5 ayat 16 dalam bentuk begini. Kalau boleh aku nggak bisa tidur, tapi tetap sehat, aku akan buka toko terus. Loh, betul tidak? Ayo secara jujur. Cepat jawab, ya atau tidak? Lihat orang-orang pendulang emas itu, apa moto mereka? Kalau aku bisa tahan berendam di air ini, seminggu gak keluar-keluar aku. Kenapa para pendulang emas punya konsep itu? Sayang waktunya. Betul tidak saudara? Nah inilah ayat yang ke-16. Yang keberapa? Kelima atau ke-6? Pengusaha tadi. Saya cerita yang keberapa itu? Selalu 6 sekarang ya. Jadi pengusaha itu adalah orang yang paling pandai memanfaatkan waktu dalam hidup. Pengusaha itu orang yang bisa mengerti peluang. Tahu kata peluang? Kesempatan ada, cepat masuk, jangan tunggu lama-lama. Itu pengusaha. Kemarin kami bertiga dengan Joko, saya, Cik Luis, diminta mendoakan satu toko yang baru buka. Waktu mereka, ini toko yang keempat yang mereka punya. Terus saya hitung-hitung, baru berapa tahun orang ini berusaha di sini. Sudah begitu cepat. Lalu saya bicara kepada karyawannya, kalian ingat pemilik perusahaan ini, mengapa Tuhan bisa begitu cepat memberkati mereka? Karena pemilik perusahaan ini sangat mengasihi Tuhan dan sangat memperhitungkan biar Tuhan yang diuntungkan. Nah, saya berkata dalam doa itu kepada semua karyawannya, percayalah, kalian pun gak akan terus kerja di sini. Kalau kalian punya hidup iman seperti pemilik perusahaan, seperti pemimpinan, kalian pun akan dipercayakan perkara yang lebih besar lagi. Saya memperhatikan saudara, perusahaan yang dikelola betul-betul untuk menguntungkan Tuhan, Tuhan akan jaga, Tuhan lindungi betul-betul. Dan mereka mengamenkan para pegawainya itu kemarin. Itu sebabnya dalam hidup kita, waktu itu penting untuk kita perhatikan. Jangan kita buang-buang waktu. Setiap keputusan kita ambil akan punya dampak yang besar dalam hidup ini. Yang ketujuh, pengusaha itu punya sikap yang sabar. Pengusaha nggak boleh punya sikap tergesa-gesa. Kalau pengusaha punya sikap tergesa-gesa, dia akan cepat bangkrut. Dia sabar, seperti petani menanam sesuatu, dia tahu kapan dia akan panen, dia tahu waktunya. Petani tomat dengan petani durian akan beda waktunya. Ngerti ilustrasi ini? Kalau dia nanam tomat, dia tahu waktunya berapa minggu. Kalau dia nanam durian, dia tahu panennya berapa tahun. Nah, pengusaha harus tahu itu. Kesabarannya ini, menunggu. Itu sebabnya dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, pikirkan ini. Bagaimana kita hidup dengan seksama, nggak sia-siakan waktu.
Kita tahu menggunakan waktu karena hari-hari ini adalah jahat. Pengusaha itu tahu peluang. Dengan nalarnya, dengan cara berpikirnya, tahu membaca situasi. Dan hal itu nggak bisa dipelajari. Itu hanya karena pengalaman dia aja sebagai pengusaha tahu di mana pasarnya ini, bagaimana celahnya, bagaimana masuk. Nah, kalau orang Kristen pandai menggunakan ini, saudara, gunakan cara hidup pengusaha sebagai orang-orang Kristen. Dahsyat betul iman kita. Tahun demi tahun surga untung besar lewat kita. Amin. Maka itu maaf saya berkata, 11 bulan 3 minggu ini surga dapat apa dari kita? Artinya bukan sudah berapa banyak kita beri untuk Tuhan, tidak. Artinya berapa banyak hidup orang itu kita ubahkan, kita tolak. Kenapa saya prinsip ini? Karena Yesus tidak mau dan tidak butuh uang kita. Betul tidak? Dia nggak perlu persembahan kita. Inilah bedanya Tuhan kita dengan Tuhan agama-agama lain. Saya ulangi, inilah bedanya Tuhan kita dengan Tuhan agama-agama lain. Semua Tuhan dalam agama lain itu minta sesuatu. Maka itu semua agama di dunia pasti ada korban, ada sesaji untuk dewanya, untuk Tuhannya. Tapi kalau kita tidak, maka itu apapun yang kita buat itu bukan untuk Tuhan. Salah. Apalagi masalah persembahan bukan untuk Tuhan. Lalu untuk siapa untung itu semuanya? Jangan lupa Matius 25 ayat 40. Catat itu. Yang lupa baca sekarang ayat. Kalau kita bicara Tuhan yang kita untungkan, lalu apa yang kita beri kepada Dia? Bukan untuk Dia. Siapa yang Tuhan maksudkan kalau kita berkata menguntungkan Tuhan? Coba lihat, siapa? Saudara-saudaranya yang paling hina. Jangan lupa. Berarti ada saudara-saudara Yesus yang tidak hina. Tapi yang kita mau buat untuk menguntungkan Tuhan adalah lakukan kepada saudara-saudara Yesus yang paling hina. Jangan lupa identitas. Maka itu orang egois, Kristen yang tidak pernah memikirkan orang lain, semuanya untuk diri sendiri saja. Dia tidak akan pernah berpikir untuk menguntungkan Tuhan. Karena orang seperti itu selalu berkata, untuk aku untungnya belum cukup. Atau tidak? Itulah keegoisan. Bagaimana untuk aku belum cukup, aku bisa mikir orang lain. Nah, itu orang Kristen egois. Saudara, itu sebabnya, maaf ya saya kalau berkata kasar ini, kalau kita tidak pernah memikirkan apa keuntungan Tuhan, karena kita tahu hidup ini dari Dia. Padahal tiap hari Dia memberkati kita, tiap saat Dia memberkati kita, tiap saat Dia menjaga kita, melindungi kita. Betapa celakanya kita ini jadi anak Tuhan yang tidak bisa tahu balas budi, istilahnya. Maka itu mari kita mikirkan, sepanjang tahun 2007 ini, berapa orang lewat kehidupan kita orang itu dipulihkan. Ayo kita mikir itu, berapa banyak orang dipulihkan lewat kehidupan kita, dengan berpikir, apa yang aku buat untuk Yesus Tuhan. 2 ayat yang berikut kita semua akan tahu ini. Inilah konsep pengusaha itu. 2 Korintus 5 ayat 10. Pengusaha pasti setiap akhir tahun ada istilah tutup buku. Itu pasti. Artinya dia akan menghitung apa saja yang terjadi sepanjang tahun ini. Nah, Tuhan kita buat yang sama juga. Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya di dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Inilah tutup buku itu. Maka itu kenapa akhir tahun hampir semua perusahaan masih tutup dulu, karena harus ada di itu. Di total semua pembukuan dibuka semua, apa yang bisa terjadi transaksi dalam sepanjang tahun ini, besar maupun kecil bentuknya. Ayo 8 hari ini saudara kita tutup buku Islam, kita memperhitungkan apa yang kita lakukan sepanjang tahun ini untuk Tuhan kita lewat saudara-saudara yang paling hina itu. Apa yang kita buat? Tanggal 7 Desember yang lalu saya begitu bahagia dalam hidup ini, karena sudah 3 tahun saya tuh mau ketemu seseorang ini, nggak pernah bisa. Saudara, kira-kira 4 tahun yang lalu pertama kali saya mendengar lagu Semua Baik
Lagu itu sangat memberkati saya.